semua saksi yang dihadirkan waktu itu semua mengakui yang pertama bahwa ada kejanggalan kesaksian Yosep pada saat jam 7.30 di Polsek setelah para polisi ini sampai ke TKP gitu loh. Hari ini memang sudah selesai persidangan. Itu tadi saksi yang seharusnya dihadirkan ada Angger dan ibunya. Beliau di jaksa menyatakan bahwa Angger dan ibunya sedang sakit gitu ya. Jadi tadi yang hadir itu ada Novi, ada siapa saja tadi, Novi, terus Ilham, terus siapa Bintang ya itu ya, sama ibunya ya. Dan hari ini menurut saya juga bagus hasilnya karena saksi juga dengan gamblang menyampaikan kesaksiannya gitu ya, dan masing-masing mereka itu muncul dalam persidangan bahwa melihat jelas ada sosok Yosep sebelum jam 7.30 ya, sebelum jam 7.30, dan ada yang melihat Abi juga, bahkan di situ Abi membeli gorengan juga gitu ya, dengan jelas gitu bahwa saksi ini menyatakan benar-benar sosok itu adalah sosok Abi gitu. Ya, terkait statement bahwa klien kita itu bohong dan lain-lain itu sah-sah saja, tapi menurut kami fakta sidang menunjukkan bahwa hampir saksi-saksi yang sudah dihadirkan itu selaras dengan apa yang disaksikan Danu gitu loh. Jadi menurut saya seperti contoh terkait Abi beli gorengan itu menggunakan hoodie dan lain itu sebetulnya semua sama gitu loh. Nah, terus CCTV yang tadi disetel di dalam persidangan gitu ya pada saat majelis hakim mempertontonkan sama kita itu juga sama semua. Jadi menurut saya sampai hari ini apa yang disampaikan Danu, pengakuan Danu itu sebetulnya selaras dengan bukti-bukti fakta sidang dan kesaksian saksi gitu. Jadi, ya silahkan kita klien kami diklaim bohong, tetapi kami meyakini bahwa kepolisian, jaksa di sini juga tidak dengan arogan karena tidak ada kepentingan apapun untuk untuk memeriksa atau memberikan status sebagai tersangka. Itu juga tidak, menurut kami tidak sesederhana itu. Tidak hanya menggunakan kesaksian Danu, tetapi juga disamakan dengan bukti yang ada. Dan terbukti dari rekonstruksi sampai persidangan semua sama kok, tidak ada yang berubah gitu. Hanya perbedaannya sebagai contoh kayak sahabatnya Danu itu. Nah, Rosidin ini kan ada statement yang diluruskan pada saat dia menjadi saksi di sidang Danu bahwa ternyata setelah diingatkan oleh Danu, ternyata disangkal ya kesaksian oleh Danu, ternyata baru ingat bahwa pada saat itu memang bukan di hari H atau bukan setelah hari H, tetapi pada tanggal 8 kejadiannya. Kejadian itu tanggal 8 dan itu akhirnya dicabut dalam persidangan karena ternyata Rosidin lupa pada saat itu. Itu saja sih, hal-hal yang perbedaan itu hanya perbedaan jam dari menit ke menit. Buat kami yakin majelis hakim juga punya pertimbangan tersendiri dalam menentukan bahwa ini terkait atau tidak, bahwa ini pelaku atau tidak, bahwa kesaksian Danu itu benar atau tidak. Dan hampir seluruhnya semua sama kok. Kejadian saya saksi ini dibawa jam 7.30 sebelum Yosep itu ke Polsek. Apakah benar-benar ada sosok yang melihat Yosep? Hampir rata-rata saksi menyatakan sama gitu untuk hari ini, menyatakan bahwa melihat gitu sosok Yosep dan melihat sosok Abi. Gitu. Ada sebuah pertanyaan disampaikan oleh para pemerhati kasus Subang. Ya. Nah, ini akan saya bacakan saja Bang ya. Boleh. Karena ini pertanyaan yang tentunya harus disampaikan dan ingin minta jawaban dan tanggapan dari Abang nih sebagai kuasa hukum Muhammad Ramdhanu nih Bang. Ini kita berbicara fakta kasus Subang ya Bang. Iya. Nah, bicara fakta kasus Subang pada saat kemarin itu saksi Mulyana memberikan keterangan di pengadilan nih ya. Dan ini yang menjadi pertanyaan, apakah ada hubungannya Bang uang BB atau uang barang bukti nih yang jumlahnya 30 juta yang
jumlahnya 30.400.000 ya, yang dibagikan pada Irlan sebesar 5 juta dan entah kemana lagi nih ya. Yang tentunya hal ini disampaikan sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Pak Mulyana nih pada sidang kemarin nih. Nah, menurut tanggapan Abang bagaimana nih Bang? Apakah memang ini ada korelasinya atau ada hubungannya dengan kerja Irlan nih ya, yang mengambil harddisk di Anger nih? Ini pertanyaan seperti itu Bang. Ya, pertama perlu saya sampaikan bahwa kita memang belum sampai tahapan dihadirkannya saksi Mulyana ya, sehingga memang dalam hal ini saya juga tidak bisa berbicara terlalu jauh, tetapi pada prinsipnya ketika memang ada tindakan, ada perbuatan siapapun itulah yang berkaitan dengan barang bukti, yang berkaitan dengan TKP, yang berkaitan dengan kejadian ya, saya rasa itu juga ada hal pasti yang dilanggar gitu loh Kang Heri. Iya. Sebagai contoh Irlan lah, Irlan ini kan sudah diperiksa di kita. Irlan ini kan kalau teman-teman mendengar rekaman dan merekam pada saat Irlan diperiksa di case-nya Danu gitu ya, di situ kan jelas bahwa banyak kode etik yang dilanggar oleh Irlan, banyak hal yang sebetulnya tidak layak dilakukan Irlan tapi dilakukan. Kita nggak tahu di sini Irlan ini siapa yang menyuruh atau apa dia terima duit dan lain-lain. Nanti kita akan perdalam pada saat Mulyana dihadirkan dalam persidangan kita gitu. Tapi Irlan selaku aparat gitu ya, kita sudah lihat pada saat kita periksa juga banyak dia mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu salah, apa yang dia lakukan itu melanggar, apa yang dia lakukan itu adalah tidak benar gitu loh. Sehingga memang kami benar-benar konsen untuk bisa propam dalam hal ini, bagaimana caranya memeriksa oknum-oknum yang sudah jelas janggal. Kemarin itu ada kurang lebih sekitar 3 yang kita atensi, itu Karyono, Karsa, Irlan. Dan 3 orang ini sebagai contoh ada barang bukti yang sebenarnya itu adalah barang bukti dijadikan barang titipan, seakan-akan tuh barang titipan dan dikembalikan kepada Yosep gitu loh. Dan ini kan sebetulnya salah besar, ini melanggar, dan itu diakui semua dalam persidangan. Semuanya mengakui. Jadi semua saksi yang dihadirkan waktu itu semua mengakui yang pertama bahwa ada kejanggalan kesaksian Yosep pada saat jam 7.30 di Polsek setelah para polisi ini sampai ke TKP gitu loh. Seperti contoh, dia memberi pengakuan bahwa ada penculikan. Padahal sebetulnya siapapun yang masuk ke TKP itu dengan mudah melihat bahwa ini jelas ada unsur pembunuhannya. Jelas ketika datang ke TKP melihat Alphard itu mudah sekali melihat bahwa ada sosok kaki di sana gitu loh. Jadi dan itu diakui semua gitu, bahwa ada yang janggal, bahwa mereka curiga bahwa pelaku ini sebetulnya kok lebih patut diduga itu ke Pak Yosep gitu, pelaku utamanya gitu kan.